Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isyanisi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam video yang ke-6 ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian eksternal terdiri atas mons veneris, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, introitus vagina, dan granula Bartholin. Sedangkan pada bagian internal terdiri atas uterus, vagina, tuba fallopi, dan ovarium. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian eksternal. Bagian eksternal satu adalah mons veneris. Mons veneris adalah bagian yang menonjol yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini terdiri atas jaringan lemah dan sedikit jaringan ikat. Pada bagian ini akan ditumbuhi rambut ketika perempuan memasuki masa pubertas. Adalah labia mayor. Labia mayor disebut juga dengan bibir besar yang terdiri atas granula subacea dan granula pseudoepeus. Yang ketiga adalah labia minor. Labia minor disebut juga dengan bibir kecil, di mana pada bagian ini mengelilingi saluran vagina dan saluran uretra. Pada bagian ini juga tidak ditumbuhi rambut dan terdiri atas granula subacea dan ujung sel syaraf. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris disebut juga sebagai kembaran penis. Yang membedakannya, penis memanjang keluar sedangkan klitoris memanjang ke dalam dengan panjang kira-kira 5-15 cm. Yang kelima adalah vestibulum. Vestibulum terdiri atas saluran vagina, saluran uretra, granula Bartholin, dan granula Skene. Yang keenam adalah introitus vagina. Introitus vagina merupakan bagian yang tertutup oleh himen yang dapat dilihat ketika bibir kecil sedikit dibuka. Selanjutnya adalah granula Bartholin. Granula Bartholin terletak di kedua sisi bibir vagina yang berfungsi mengeluarkan cairan sebagai pelumas ketika berhubungan seksual. Selanjutnya, pada bagian internal, yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran penghubung antara leher rahim dengan mulut vagina. Pada bagian ini berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi ketika persalinan dan sebagai tempat keluarnya darah ketika menstruasi. Yang kedua adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim terletak di bawah pusat dengan bentuk seperti buah pir dan besar kira-kira 30-60 gram. Uterus memiliki dinding yang terdiri atas 3 lapis. Lapisan paling dalam yaitu endometrium, lapisan tengah yaitu myometrium, dan lapisan paling luar yaitu perimetrium. Uterus akan membesar ketika perempuan mengandung dan akan kembali seperti semula setelah 42 hari setelah melahirkan. Selanjutnya yang ketiga adalah tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki panjang 7-14 cm. Tuba fallopi merupakan saluran halus yang berfungsi sebagai tempat jalannya sel telur dan juga berfungsi sebagai bertemunya antara sel telur dan juga sel sperma. Tuba fallopi juga sebagai penghubung antara ovarium dan uterus. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium terletak di kedua sisi bagian kiri dan kanan. Ovarium memiliki fungsi sebagai penghasil sel telur dan penghasil hormon. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan yang terjadi pada wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Proses menstruasi terjadi ketika dinding rahim yang menebal luruh dan berubah menjadi darah menstruasi. Dalam
menstruasi terjadi 3 fase. Fase pertama disebut dengan fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim pada bagian endometrium yang menebal luruh menjadi darah menstruasi ketika sel telur tidak mendapatkan pembuahan oleh sel sperma. Pada fase 1 ini, menstruasi terjadi 3-7 hari dengan banyak darah 30-40 mili pada setiap siklusnya. Fase kedua yaitu fase praovulasi. Pada fase ini dinding rahim mulai menebal kembali. Dan fase ketiga pramenstruasi. Pada fase ini dinding rahim semakin menebal karena folikel telah pecah dan mengeluarkan sel telur dan membentuk korpus luteum, di mana korpus luteum akan membentuk hormon progesteron yang membuat dinding rahim semakin menebal. Dalam siklus menstruasi dibantu oleh hormon, diantaranya adalah hormon progesteron, estrogen, GnRH, LH, dan hormon FSH atau pemecah folikel. Baiklah kawan-kawan, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi wanita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.